Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat kepada dua orang itu, lalu melompat ke lorong yang gelap gulita. Dari bagian ini, Xiao Fan merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan, menyaksikan Xiao Fan menyusuri lorong, Yang Yao dan lainnya menghela napas lega. Ayo pergi, kita lihat bagaimana keadaan Si Wen. Yang Yao menghela napas dan berbicara perlahan. Kultivator ranah Senwang yang lain mengangguk, lalu sosok mereka menghilang. Si Wen, kamu sudah mencapai batasmu, jangan melawan tanpa alasan, ucap Zhan Tiange dengan suara berat. Ekspresinya sangat bingung sekaligus kesal karena kekuatan spiritual Si Wen begitu terkuras. Teruslah bermimpi. Si Wen menggertakkan giginya dengan keras, masih mempertahankan formasi yang agung. Kalau begitu jangan salahkan kami. Xuan Gang mendengus dingin dan segera bergabung, menuangkan kekuatan spiritual. Para kultivator dari wilayah atas lainnya melakukan hal yang sama. Semuanya berniat menembus penghalang Gunung Tai sekaligus. Sekarang mereka semua curiga bahwa orang yang mereka cari ada dalam Gunung Tai. Itulah sebabnya Si Wen bertindak seperti ini. Wajah Si Wen memerah, telah mencapai batasnya. Pada saat ini, Yang Yao dan leluhur Gunung Tai lainnya muncul di samping Si Wen, bersama-sama membantu Si Wen mempertahankan formasi untuk melawan serangan Zhan Tiange dan yang lainnya. Hahaha, semuanya, apakah kalian datang ke Gunung Tai untuk membuat masalah? Yang Yao tersenyum dingin, tatapannya menyapu Zhan Tiange dan yang lainnya. Melihat Yang Yao dan lainnya, Zhan Tiange dan yang lainnya tercengang, semua wajah mereka langsung berubah muram. Yang Yao, kamu baik-baik saja. Zhan Tiange menatap Si Wen dan berkata dengan suara berat, baru saja Si Wen bilang auramu kacau dan kamu sedang dalam kultivasi untuk pemulihan. Para kultivator lainnya dari wilayah atas juga melihat ke arah Yang Yao, tatapan mereka mendalam, seolah mencoba untuk memahami kondisi tubuh Yang Yao. Yah, memang ada sedikit masalah saat kultivasi, tapi aku sudah pulih. Yang Yao tersenyum. Si Wen menghembuskan napas dan mengambil beberapa pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Buka penghalangnya, kami perlu memeriksa Gunung Tai, kata Xuan Gang dengan suara berat. Mengapa kamu perlu memeriksa Gunung Tai? Kata Yang Yao dengan suara berat. Hehehe, kami curiga orang yang kami cari ada di Gunung Tai. Kata Zhan Tiange dingin, baru saja Si Wen bilang kamu sedang dalam masa pemulihan, jadi dia tidak mengizinkan kami masuk Gunung Tai. Karena kamu sudah baik-baik saja, cepat buka penghalangnya dan biarkan kami masuk. Mendengar kata-kata Zhan Tiange, para kultivator lainnya dari wilayah atas juga menyatakan pendirian mereka. Benar, cepat buka penghalangnya, jangan buang waktu. Aku sekarang curiga bahwa Gunung Tai terhubung dengan orang itu. Buka, Si Wen. Yang Yao menghela napas dan berbicara perlahan. Mendengar ini, Si Wen mengangguk, lalu membuka penghalang. Begitu penghalang Gunung Tai terbuka, aura Zhan Tiange dan lainnya langsung menyelimuti seluruh Gunung Tai. Jiwa spiritual mereka menjelajah ke segala arah, dengan cepat memeriksa setiap sudut Gunung Tai, ingin menemukan jejak Xiao Fan. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka yang menemukan jejak Xiao Fan. Tidak ada seorang pun. Zhan Tiange dan yang lainnya tercengang. Ada aura yang tidak dapat dijelaskan di Gunung Tai, tetapi aura ini bukan milik Xiao Fan. Semua kultivator wilayah atas lainnya menatap ke arah Zhan Tiange, tatapan mereka penuh tanya. Zhan Tiange menghela napas dan berkata dengan suara berat, di mana orang itu? Orang yang mana? Tanya Yang Yao acuh tak acuh. Tentu saja orang yang kami cari. Kata Zhan Tiange sambil menggertakkan gigi, lucu sekali, mana mungkin aku tahu di mana orang yang kalian cari. Yang Yao mencibir, kamu sialan. Zhan Tiange menggertakkan giginya, dan sosoknya lenyap. Saat sosok Zhan Tiange menghilang,
para kultivator lainnya bertukar pandang, dan sosok mereka juga menghilang. Mereka semua memasuki Gunung Tai, ingin memeriksanya sendiri dan melihat apakah ada titik yang mencurigakan. Pada akhirnya, Zhang Tiange dan yang lainnya tidak menemukan jejak Xiao Fan. Kemana perginya orang itu? Zhang Tiange bertanya sambil menggertakkan gigi. Gunung Tai selalu berkultivasi dengan damai, bagaimana mungkin ada orang luar? Kata Yang Yao dengan tenang. Mendengar kata-kata Yang Yao, para kultivator dari wilayah atas lainnya terdiam. Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Si Wen, bahwa Yang Yao mengalami suatu kecelakaan ketika memahami Dao Langit dan Bumi, sehingga perlu mengasingkan diri untuk memulihkan diri? Dan aura Yang Yao, Si Wen, dan lainnya juga memang sangat kacau. Tidak ada satupun dari mereka yang berada pada kondisi puncak. Lalu kenapa ada setitik aura halus di dalam Gunung Tai? Apa itu? Zhang Tiange ragu sejenak, lalu berbicara dengan suara berat. Aura halus yang ia maksud adalah aura Hongmeng yang masih melekat. Itu adalah aura yang ditinggalkan oleh Xiao Fan. Sekarang, setelah pembaptisan aura Hongmeng, aura Xiao Fan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu Dao Langit dan Bumi yang dipahami olehku, tapi sayangnya aku tidak sepenuhnya memahaminya, dan akhirnya, aku mendapat serangan balik. Sekarang, bahkan lebih, sayang sekali ceritanya panjang. Yang Yao menggelengkan kepalanya tanpa daya, mendesah. Melihat Yang Yao seperti ini, Zhang Tiange tidak dapat berkata banyak. Para kultivator dari wilayah atas lainnya saling bertukar pandang. Semuanya merasa bahwa mereka telah terlalu memikirkannya, dan mungkin orang yang mereka cari tidak ada di Gunung Tai sama sekali. Mereka benar-benar membuang-buang waktu mereka di sini. Zhang Tiange, ayo pergi, kata seseorang dengan suara berat. Mendengar ini, Zhang Tiange menghela napas dan mengangguk tak berdaya. Tuan-tuan, cepat sekali perginya. Tidak bisakah kalian tinggal sebentar untuk makan sederhana? Kata Yang Yao sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Yang Yao, semua kultivator dari wilayah atas terdiam. Tidak, masalah ini hanya kesalahpahaman, dan kami masih harus bergegas mencari orang itu. Selamat tinggal, kata kultivator ranah Senwang lainnya, lalu sosok Zhang Tiange dan yang lainnya menghilang. Setelah mereka pergi, Si Wen menghembuskan napas dan mengaktifkan kembali penghalang Gunung Tai. Sudah berakhir. Wajah Si Wen pucat saat dia melihat ke arah Yang Yao. Ya, Yang Yao mengangguk, menyampaikan pesan kepada Si Wen, memberitahukan keberadaan Xiao Fan. Mendengar ini, Si Wen tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Itu adalah rahasia Gunung Tai. Jika bukan karena situasi yang mendesak, Yang Yao tidak akan membiarkan Xiao Fan memasuki jalan Gunung Tai. Tempat apa ini? Saat itu, Xiao Fan, yang berada di lorong di bawah Gunung Tai, memasang ekspresi serius. Ia melewati lorong gelap dan tiba di lautan ilusi. Di sini, kristal-kristal warna-warni berkilauan, membentuk lautan luas. Dan di dalam lautan ini, ada banyak lorong, masing-masing sangat berbeda, memancarkan aura yang luar biasa. Tempat ini tidak sederhana. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, disertai keterkejutan. Lalu tempat apa ini? Tanya Xiao Fan bingung. Tempat ini seharusnya menjadi prolog yang menghubungkan Gunung Tai dengan Dao Langit dan Bumi. Diagram bintang ragu-ragu suaranya terdengar di telinga Xiao Fan. Prolog, apa maksudnya? Xiao Fan tertegun, tampak bingung. Yang disebut prolog adalah alasan mengapa Gunung Tai dapat memiliki begitu banyak Dao Langit dan Bumi, dan juga mengapa kamu dapat memahami Dao Langit dan Bumi dalam Gunung Tai, dan mengapa kamu dapat merasakan aura Hongmeng dalam Gunung Tai. Suara diagram bintang muncul lagi. Xiao Fan, lalu apa sebenarnya prolog ini? Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan diagram bintang. Tempat itu langka. Kurasa wilayah atas tidak tahu Gunung Tai punya tempat seperti itu. Kalau tidak, Gunung Tai mungkin, sudah dibagi-bagi oleh wilayah atas sejak lama. Diagram bintang mencibir. Tempat ini seluar biasa itu. Mendengar itu,
Xiao Fan sangat terkejut. Luar biasa. Ini lebih dari sekadar luar biasa. Nak, pikirkan baik-baik. Hanya ada 5 katalis seperti itu di seluruh alam dewa abadi. Apa kamu mengerti maksudku? Mendengar perkataan Xiao Fan, diagram bintang berbicara dengan terkejut. Tanah suci yang dapat memungkinkan seseorang memahami dao langit dan bumi tentu saja langka. 5 tempat, di mana yang lainnya? Tanya Xiao Fan penasaran. Bodoh, apa perlu dikatakan? Mereka pasti ada di wilayah atas, kata diagram bintang acuh tak acuh. Xiao Fan, katakan padaku, manfaat apa yang bisa aku dapatkan di sini? Xiao Fan tidak ingin pergi dan masih ingin bertanya lebih lanjut. Ini terutama untuk melatih para kultivator ranah Shenwang, untuk memahami dao langit dan bumi, kalau tidak, mereka tidak akan bisa menjadi kultivator ranah Shenwang sejati. Diagram bintang berpikir sejenak dan berbicara perlahan. Memahami dao langit dan bumi. Seberapa banyak yang bisa dipahami seseorang? Xiao Fan berpikir sejenak dan bertanya. Ini tidak ada batasnya. Sebelumnya, aku tahu kalau orang yang paling paham adalah yang paling paham 30 jenis, tapi tentu saja, itu hanya rumor, kata diagram bintang acuh tak acuh. Mendengar perkataan diagram bintang, Xiao Fan berkata dengan terkejut, tidakkah kamu ingin memindahkan tempat ini? Xiao Fan sangat memahami temperamen diagram bintang, benda ini sangat rakus. Melihat tempat sebagus itu, diagram bintang seharusnya ingin mencabutnya tetapi reaksi diagram bintang datar, yang mana tidak normal. Memindahkannya. Hehehe nak, kalau aku bisa, apa kamu perlu memberitahuku? Mendengar ini, diagram bintang mencibir, tempat ini terlalu banyak mengandung katalis dao. Jangankan katalis dao yang sangat kuat itu, bahkan yang lemah sekalipun. Aku tidak bisa memindahkannya, kalau tidak, dan aku akan menderita serangan balik yang hebat akibatnya. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan merenung dalam-dalam. Ia kini perlahan memahami arti keberadaan tempat ini. Disinilah Gunung Tai terhubung dengan berbagai dao langit dan bumi. Murid dari Gunung Tai terus-menerus memahami dao langit dan bumi dengan menyebar dan terhubung dengan dao ini. Dan begitu dao memilih mereka, mereka dapat berkelana di dalamnya, memasuki salah satu dao. Setelah masuk, jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa mendapatkan kekuatan darinya, seperti Xiao Fan. Hanya dengan memperoleh kekuatan ini mereka dapat benar-benar menjadi kultivator ranah Shenwang di masa depan. Orang malang dari keluarga Huai itu. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa sedih untuk leluhur keluarga Huai. Pendek kata, leluhur keluarga Huai hancur karena kesombongannya sendiri. Baiklah, mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan mengangguk. Tidak heran jika diagram bintang tidak serakah terhadap katalis ini, itu karena dia tidak bisa mengambilnya. Namun, diagram bintang ingin menyerah, tetapi Xiao Fan tidak. Xiao Fan kini telah memperoleh kekuatan Hongmeng dan juga menjadi tubuh Hongmeng, tetapi Xiao Li dan Xiao Qing tidak. Xiao Fan masih tidak yakin tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi jika orang-orang dari seluruh langit dan bumi ingin mencapai ranah Shenwang, mereka harus mendapatkan katalis dao besar. Apakah benar-benar tidak ada jalan? Xiao Fan ragu sejenak, lalu berbicara dengan suara yang dalam. Seolah menebak pikiran Xiao Fan, diagram bintang juga terdiam sesaat. Tunggu, aku akan memeriksa beberapa teks kuno untuk melihat apakah ada catatan yang cocok. Setelah mengatakan itu, suara diagram bintang menghilang, ia mulai menelusuri teks dan dokumen kuno, ingin melihat apakah ada cara untuk menggerakkan katalis dao agung. Teks dan dokumen kuno di dalam diagram bintang semuanya merupakan harta karun dari koleksi Sang Dao. Banyak dari teks kuno ini, bahkan Sang Dao sendiri belum pernah melihatnya, dan tentu saja diagram bintang pun tidak terkecuali. Xiao Fan tetap diam, melihat sekeliling. Memanfaatkan waktu ini, Xiao Fan menjelajahi lautan kristal. Kristal-kristal yang membentuk lautan itu tidaklah sederhana, semuanya mengandung berbagai jenis kekuatan.
Kristal-kristal ini terakumulasi secara bertahap dari kebocoran energi jangka panjang dari setiap Dao Agung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemampuan mengumpulkan begitu banyak kristal Dao Agung menunjukkan bahwa tempat rahasia di Gunung Taiyi ini telah ada selama bertahun-tahun yang sangat lama. Durasi keberadaannya mungkin sudah melampaui keabadian. Xiao Fan mencoba melihat apakah dia bisa memahami Dao Agung lainnya, tetapi sia-sia. Xiao Fan tidak bisa memahaminya dalam waktu singkat. Xiao Fan mendesah, merasa sedikit menyesal, karena dia berada di tempat yang bagus namun tidak mendapatkan apapun. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, ia ingin mencoba melihat apakah ia bisa menemukan kristal Dao Hongmeng. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Xiao Fan mencari, dia tidak dapat mendeteksi aura dari Dao Hongmeng di lautan kristal ini. Aneh sekali, tidak ada. Xiao Fan bergumam sambil terus mencari, tetapi tetap tidak menemukan apapun. 3 hari kemudian, "Nak, ada cara yang bisa kamu coba, tapi agak berisiko mau dengar." Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, nadanya sangat bersemangat. Cara apa? Ceritakan padaku, tanya Xiao Fan penasaran. Nak, kamu sungguh beruntung. Kamu sudah melangkah ke Dao Hongmeng, Dao terkuat, dan sekarang kamu telah menjadi tubuh Hongmeng. Dengan tubuh ini, kamu bisa menggunakan tubuhmu untuk memaksa para Dao langit dan bumi lainnya tunduk padamu. Kamu mengerti maksudku? Mendengar ini, Xiao Fan tertegun. Maksudmu menggunakan kekerasan? Benar, ini juga karena kamu adalah tubuh Hongmeng, kalau tidak, itu tidak mungkin. Ucap diagram bintang perlahan. Lalu aku harus bagaimana? Mata Xiao Fan berbinar, dan dia langsung penasaran. Lepaskan kekuatan Hongmeng di dalam tubuhmu, lalu tekan kristal Dao Agung di dekatnya, lalu serap dan segel kristal Dao Agung itu. Mengerti? Diagram bintang menjelaskan perlahan. Xiao Fan. Aku mengerti sedikit, kata Xiao Fan dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa. Nak, coba saja. Ingat, jangan pernah memaksakan diri, mengerti? Suara diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan, nadanya penuh kesungguhan. Jika kamu melahapnya terlalu banyak, kemungkinan besar kamu akan meledak dan mati. Kamu baru berada di ranah Shenhou sekarang, kamu masih sangat rapuh di hadapan kekuatan Dao Agung. Baiklah, mengerti, Xiao Fan mengangguk, menghembuskan napas, lalu kekuatan Hongmeng mengalir ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, kekuatan Hongmeng di dalam tubuh Xiao Fan melonjak. Duar, 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 duar. Saat kekuatan Hongmeng bergerak, muncullah warna ungu samar, aura Hongmeng hampir di luar kendali Xiao Fan. Namun, Xiao Fan segera mengaktifkan tubuh Hongmengnya dan mengendalikan aura Hongmeng ini. Seketika, aura Hongmeng merasuki ini menyebar ke segala arah. Aura Hongmeng yang kuat muncul dan dengan cepat menekan kristal Dao Agung. Xiao Fan dapat dengan jelas merasakan kristal Dao Agung. Hal ini disebabkan tarikan kekuatan Hongmeng yang memberikan penekanan pada kristal Dao Agung. Duar, 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 duar. Seketika, seluruh lautan yang terdiri dari kristal Dao Agung bergetar, dan gelombang kekuatan langit dan bumi menderu. Semua kristal Dao Agung termasuk dalam Dao alam masing-masing. Pada saat ini, mereka beresonansi dengan kekuatan Hongmeng. Seketika, urat-urat di dahi Xiao Fan menonjol dan wajahnya memucat. Nak, kamu baik-baik saja. Melihat hal ini, diagram bintang sangat khawatir dan berteriak cemas. Aku masih bisa bertahan, Xiao Fan berkata sambil menggertakkan giginya, wajahnya pucat. Nak, kalau kau tidak bisa bertahan, menyerah saja, kamu sudah punya tubuh Hongmeng, kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu, mengerti? Kata diagram bintang dengan nada mendesak. Aku mengerti, jangan khawatir, aku baik-baik saja, kata Xiao Fan sambil menggertakkan giginya. Duar, 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 duar. Kekuatan Dao yang dahsyat berbenturan dengan kekuatan Hongmeng di dalam tubuh Xiao Fan. Aura Xiao Fan menjadi lemah, dan kekuatan spiritualnya tercurah keluar. Jika bukan karena tubuh Hongmeng,
Xiao Fan pasti sudah hancur menjadi tumpukan abu oleh kristal Dao Agung. Turunlah ke sini, patuh. Xiao Fan menggertakkan giginya, meraung, dan dengan kuat mendesak kekuatan Hongmeng untuk melawan kristal Dao Agung. Namun, kristal Dao Agung tidak bisa dianggap enteng, sangat sulit bagi Xiao Fan untuk menekan mereka. Saat ini, Xiao Fan dan kristal Dao Agung berada di kebuntuan. Pada saat ini, Xiao Fan bahkan berpikir untuk menyerah, karena kekuatan spiritualnya hampir habis, semuanya digunakan untuk mengaktifkan aura Hongmeng. Nak, jangan serakah, gunakan untuk menekan beberapa kristal Dao Agung dulu, satu persatu. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Mendengar ini, Xiao Fan menghela nafas, keadaan mendesak, dan Xiao Fan tidak punya tenaga tersisa untuk menanggapi diagram bintang. Tahan mereka. Xiao Fan meraung, auranya ganas, mengarahkan seluruh kekuatan Hongmeng-nya ke arah beberapa kristal Dao Agung. Duar. 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 Beberapa kristal Dao Agung yang menjadi sasaran Xiao Fan melawan dengan ganas, melepaskan Dao aura mereka masing-masing untuk melawan Xiao Fan. Akan tetapi, kekuatan Hongmeng Xiao Fan lebih unggul, beberapa kristal Dao Agung yang menjadi target Xiao Fan tidak dapat menahan diri. Duar, duar, duar. Akhirnya, Xiao Fan berhasil menekan 3 kristal Dao Agung. Setelah melakukan semua ini, Xiao Fan benar-benar kelelahan dan segera mengeluarkan pil untuk dikonsumsi. Nak, kamu benar-benar gila. Diagram bintang tanpa daya. Kristal Dao Agung ketiga ini adalah kristal Dao kekacauan, kristal Dao kuno, dan kristal Dao 7 warna. Hehehe, aku bisa sampai sejauh ini, karena gila. Xiao Fan tertawa getir dan berbicara dengan acuh tak acuh. Xiao Fan ingin memberikan kristal Dao kekacauan, kristal Dao kuno kepada Xiao Li dan Xiao Qing nanti. Sedangkan untuk kristal Dao 7 warna, Xiao Fan berencana memberikannya kepada Ye Miaoyin. Hanya ini yang bisa dilakukan Xiao Fan saat ini. Sebenarnya, Xiao Fan ingin mendapatkan lebih banyak, tetapi kekuatannya saat ini terbatas. Jika Xiao Fan mencapai ranah Shenwang, ia bisa menekan lebih banyak kristal Dao Agung secara paksa. 3 hari kemudian aura Xiao Fan pulih, dan dia masih berada di lautan kristal Dao Agung. Bagaimana kita keluar? Xiao Fan bertanya-tanya, sekarang benar-benar bingung bagaimana menemukan jalan keluar. Ini juga Aki tidak tahu. Diagram bintang mendesah tak berdaya. Sungguh merepotkan. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mulai mencari jalan keluar. Tempat ini dipenuhi kristal Dao Agung yang kuat. Meskipun Xiao Fan telah pulih, dia tidak ingin terus mencoba menekan kristal Dao Agung. 7 hari kemudian, dalam sekejap Xiao Fan akhirnya menemukan jalan keluar. Di dasar laut terdapat lubang hitam tersembunyi, ia bisa merasakan aura dunia luar dari sana. Xiao Fan menghembuskan napas dan segera memasuki lubang hitam. Gunung Tai, aku penasaran bagaimana kabar anak itu. Si Wen tertarik sambil tersenyum pahit. Yang Yao tertawa getir, sudah begitu banyak waktu berlalu, bahkan menjadi pertanyaan apakah anak itu masih di wilayah menengah. Kita seharusnya membantu, tapi sayangnya identitasnya. Kultivator ranah Shenwang lainnya menghiburnya tanpa daya. Keberadaan Gunung Tai sangatlah istimewa. Si Wen dan 2 orang lainnya ingin membantu Xiao Fan berkembang. Ia telah mendapatkan tubuh Hongmeng, dan ia ditakdirkan untuk meraih prestasi luar biasa di masa depan. Namun, karena identitas istimewanya dan incaran wilayah atas, mereka tidak dapat secara terbuka membantu Xiao Fan. Ketiganya tidak tahu bahwa setelah Xiao Fan memasuki lorong di bawah Gunung Tai, dia tidak langsung pergi tetapi malah tiba di lautan yang dibentuk oleh kristal Dao Agung. Lautan itu adalah tempat bahkan Si Wen, Yang Yao, dan lainnya tidak bisa pergi ke. Bukan masalah kekuatan, melainkan bahwa Dao langit dan bumi yang dipahami oleh Si Wen dan 2 orang lainnya tidak dapat menekan lautan itu. Awalnya, di mata Si Wen dan yang lainnya, Xiao Fan mungkin bersembunyi di suatu tempat sambil bersenang-senang. Xiao Fan tidak menyadari bahwa jika ada orang lain yang memasuki lubang hitam di bawah Gunung Tai,
mereka akan langsung keluar melalui lubang hitam di sebelah kiri Xiao Fan, dan tidak akan memasuki lautan tak terbatas yang berisi kristal Dao Agung. Namun, Xiao Fan memiliki tubuh Hong Meng, jadi ia ditarik oleh lautan kristal Dao Agung yang tak terbatas, yang membawa ke dimensi lain. Saat ini, Xiao Fan telah meninggalkan lautan dan benar-benar tiba di dunia luar. Aku aman. Xiao Fan menghela napas, sambil melihat sekeliling. Tempat ini adalah pegunungan tidak jauh dari Gunung Tai. Tentu saja, meski terlihat dekat dengan Xiao Fan, sebenarnya jaraknya 108.000 dari Gunung Tai. Sosok Xiao Fan langsung menghilang. Situasinya saat ini berbahaya, dan para kultivator ranah Shenwang dari wilayah atas pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Bagaimana cara memasukkan wilayah atas? Xiao Fan bergumam, sambil menatap jauh ke atas. Tetapi sekarang, Xiao Fan tidak tahu bagaimana cara mencapai wilayah atas. Apakah kamu punya cara? Xiao Fan bertanya kepada diagram bintang, apakah ada cara untuk memasukkan wilayah atas? Ini kamu sekarang adalah tubuh Hong Meng, dikombinasikan dengan simbol ilahi tingkat 2, pasti ada jalan. Diagram bintang berpikir sejenak, suara terdengar di telinga Xiao Fan. Benar-benar ada, kata Xiao Fan. Nak, biasanya tidak ada, tapi sekarang kamu yang tubuh Hong Meng. Fisik ini sangat istimewa, mungkin akan ada jalan keluar, mengerti? Baiklah, jangan bicara dulu. Aku harus pergi meneliti. Suara marah diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan ini. Baiklah kalau begitu. Xiao Fan menahannya tanpa daya. Setelah memperoleh tubuh Hong Meng, Xiao Fan benar-benar merasakan kekuatannya sendiri. Sederhananya, Xiao Fan sekarang tampaknya mampu mengendalikan kekuatan semua bintang dan berkomunikasi dengan Dao langit dan bumi, yang menyebabkan resonansi langit dan bumi. Pada saat yang sama, Xiao Fan sebelumnya telah menguasai 10.000 jenis kekuatan hukum. Awalnya dia mengira kekuatan hukum yang dikuasainya telah mencapai batasnya, tetapi sekarang Xiao Fan merasa bahwa dia tampaknya mampu melangkah lebih jauh. Sebab setelah memperoleh tubuh Hong Meng, Xiao Fan tampaknya menemukan bahwa masih kekuatan hukum di dunia yang belum ia sadari. Tidak bukan berarti dia tidak merasakannya, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat merasakannya. Sebab kekuatan-kekuatan halus hukum tersebut, kecuali seseorang memiliki kekuatan yang benar-benar kuat, seseorang tidak akan dapat merasakan keberadaan mereka. Ini tidak berarti bahwa Xiao Fan adalah tak terkalahkan, tetapi lebih kepada penekanan mutlak terhadap tubuh Hong Meng yang dapat membuat semua hal di dunia tunduk. Sementara diagram bintang sedang meneliti, Xiao Fan memutuskan untuk menyerap semua kekuatan hukum yang baru ditemukan. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kultivator ranah Shenwang dari wilayah atas sedang mencari kemana-mana. Gunung Tai tidak ada di sini, asosiasi 9 eliksir tidak ada, dan Akademi 10 Dewa bahkan lebih kecil kemungkinannya. Di mana lagi di wilayah menengah anak itu bisa bersembunyi? Sialan, anak itu jelas baru ranah Shenhou, kenapa sulit sekali mengatasinya? Zhan Tiange, apa kamu tidak punya informasi lain? Kalau ada, katakan semuanya. Sekelompok kultivator ranah Shenwang berbicara satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi muram. Ini tidak. Zhan Tiange berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu Ham. Zhan Tiange, maafkan aku. Setelah itu, semua orang berpencar dan mulai mencari keberadaan Xiao Fan di wilayah menengah. Mereka bahkan mulai memeriksa berbagai alam rahasia, tetapi meskipun pencarian mereka sudah tekun, mereka tetap tidak menemukan jejak Xiao Fan. Ia seperti orang yang menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Dalam sekejap, setengah bulan kemudian, aku tidak pernah menyangka masih ada kekuatan hukum di sini. Pada saat ini, Xiao Fan berdiri di bawah pohon kuno, menyerap energi yang kuat darinya. Ini bukan energi kayu, melainkan kekuatan hidup roh pohon. Sebelumnya, Xiao Fan tidak bisa merasakan energi ini sama sekali, tetapi sekarang dengan tubuh Hong Meng, Xiao Fan dapat merasakannya dengan jelas. Sekarang, kekuatan Xiao Fan adalah Hong Meng,
Jadi meskipun terdeteksi oleh para kultivator ranah Shenwang wilayah atas, mereka tidak akan dapat menemukan titik yang mencurigakan. Bisa dikatakan bahwa selama Xiao Fan berubah wujud dan muncul kembali di hadapan para kultivator wilayah atas, mereka tidak akan bisa mendeteksi identitasnya sama sekali. Sekarang, Xiao Fan hanya perlu menunggu metode diagram bintang, lalu ia dapat melanjutkan ke wilayah atas. Apakah kamu selesai? Xiao Fan bertanya kepada diagram bintang, ingin tahu apakah diagram bintang telah menemukan cara untuk memasuki wilayah atas. Berhenti mendesakku. Sabarlah, dasar sialan. Suara kesal diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Baru-baru ini, Xiao Fan menanyakannya hampir 3 kali sehari membuat diagram bintang sangat kesal. Ada banyak teks kuno di diagram bintang, namun catatan tentang tubuh Hongmeng sangat sedikit, jadi perlu diteliti. Secara menyeluruh, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan setelah menunggu selama 7 hari penuh, diagram bintang akhirnya berbicara kepada Xiao Fan. Hahaha, aku menemukan caranya. Suara gembira diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Apa itu? Mendengar ini, mata Xiao Fan berbinar, kekuatan Hongmeng sudah mengubah kekuatan asalmu, sederhananya, kamu hanya perlu mengubah penampilanmu agar tidak terdeteksi orang lain. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, aku tahu itu. Tapi bagaimana caranya aku mengubahnya? Bagaimana caranya aku menyembunyikannya dari pengawasan orang-orang wilayah atas? Tanya Xiao Fan dengan ekspresi tak berdaya. Hehehe, sekarang kamu memiliki tubuh Hongmeng, konon, jiwa spiritual Hongmeng akan lahir di dalam dirimu. Jika kamu berkomunikasi dengan jiwa spiritual Hongmeng itu akan menjadi kehidupan keduamu selama kamu mengubah jiwa spiritual Hongmeng. Penampilan aslimu juga bisa berubah. Kecuali pihak lain memiliki kekuatan Hongmeng juga, mereka tidak akan bisa melihat menembus penampilan aslimu. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan, jiwa spiritual Hongmeng. Mendengar perkataan diagram bintang, Xiao Fan tertegun, apa itu? Tubuh Hongmeng adalah tubuh terkuat di dunia, sekarang setelah kamu memiliki tubuh Hongmeng, kamu secara alami akan berbeda, dan jiwa spiritual Hongmeng ini adalah simbol dari tubuh Hongmeng. Suara tenang diagram bintang muncul, ya aku tahu maksudmu, tapi di mana jiwa spiritual Hongmeng ini? Bagaimana caraku berkomunikasi dengannya? Tanya Xiao Fan. Itu, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, ukiran batu terjemahan mengatakan itu. Kamu cari tahu sendiri. Aku bukan tubuh Hongmeng, jadi mana aku tahu. Dasar bocah nakal, sungguh, aku sudah memberitahumu caranya, sekarang cari tahu sendiri. Kamu tidak bisa mengandalkan orang lain untuk segalanya, mengerti? Si diagram bintang berkata dengan lemah, baiklah, aku harus tidur. Cepatlah dan pelajari dengan baik, jangan abaikan kultivasimu. Dengan itu, diagram bintang terdiam. Xiao Fan, kamu bajingan. Xiao Fan mengumpat, kesal. Xiao Fan menutup matanya dan mencoba, tetapi selain perubahan pada kekuatan asalnya, Xiao Fan tidak dapat menemukan perubahan lain. Dia juga tidak dapat merasakan apapun tambahan dalam tubuh jiwa spiritual Hongmeng. Di mana itu? Xiao Fan bergumam, tubuh Hongmeng itu langka, mungkin seluruh langit dan bumi, tidak bahkan seluruh alam dewa abadi belum pernah melihat tubuh Hongmeng. Sekarang, Xiao Fan tidak memiliki titik acuan dan harus sepenuhnya bergantung pada penelitiannya sendiri. Xiao Fan berpikir sejenak dan memutuskan untuk menggunakan satu mimpi Tianhai. Namun kakak, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Terakhir kali kamu memahami tubuh Hongmeng, aku hampir hancur, teriak satu mimpi Tianhai, menolak membuka gulungan dan membiarkan Xiao Fan masuk. Mendengar ini, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat beberapa hari lagi. Mendengar bahwa Xiao Fan bersedia melepaskannya untuk saat ini, satu mimpi Tianhai terkejut, merasa sulit untuk mempercayai bahwa Xiao Fan benar-benar memilih untuk melepaskannya kali ini. Terima kasih banyak. Dengan itu, satu mimpi Tianhai memasuki tubuh Xiao Fan lagi untuk memulihkan diri. Xiao Fan mendesah tak berdaya,
aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri sekarang. Selanjutnya, Xiao Fan terus-menerus mencoba mencari, tetapi dia tidak dapat menemukan yang disebut jiwa spiritual Hongmeng sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun anomali dalam tubuhnya aneh di mana jiwa spiritual Hongmeng. Xiao Fan bergumam, segera melepaskan aura Hongmeng, berharap bisa merasakan jiwa spiritual Hongmeng melalui aura Hongmeng di dalam tubuh miliknya. Sayangnya, setengah tahun berlalu, dan Xiao Fan masih belum merasakan jiwa spiritual Hongmeng. Bukan hanya tidak ada kemajuan, tetapi bahkan tidak ada satupun petunjuk tentang jiwa spiritual Hongmeng. Xiao Fan bahkan bertanya-tanya apakah diagram bintang menipunya, dan bahwa tidak ada yang namanya jiwa spiritual Hongmeng sama sekali. Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Xiao Fan bergumam, ekspresinya sangat muram. Selama waktu ini, Xiao Fan berulang kali menanyai diagram bintang, tetapi diagram bintang tetap diam, benar-benar seolah-olah tertidur. Akan tetapi, Xiao Fan tahu betul bahwa diagram bintang sama sekali tidak tidur, ia hanya tidak mau memberitahunya, padahal, Xiao Fan juga paham bahwa bukan diagram bintang yang menolak memberitahunya, melainkan diagram bintang sendiri yang tidak jelas. Lagi pula, tubuh Hongmeng benar-benar unik. Perolehan Xiao Fan secara tidak sengaja atas tubuh Hongmeng jauh melampaui ekspektasi diagram bintang. Tak berdaya, Xiao Fan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk perlahan memahami. Saat musim semi berganti menjadi musim gugur, Xiao Fan merasakan semakin banyak aura ranah Shenhuang, dan bahkan merasakan aura melampaui ranah Shenhuang. Pihak lain jelas merupakan kultivator ranah Shenhuang. Xiao Fan tidak pernah menyangka wilayah atas akan mengirimkan kultivator ranah Shenhuang. Saat itu, Xiao Fan merasa sangat beruntung. Jika dia tidak mendapatkan tubuh Hongmeng, dia tidak akan bisa lolos dari deteksi ranah Shenhuang sama sekali. Bahkan ketika mereka pertama kali mengetahui kedatangan kultivator ranah Shenhuang, Feng Wuxiu, Si Hantian, Si Wen, dan yang lainnya semua percaya bahwa Xiao Fan akan hancur. Akan tetapi, bahkan seorang kultivator ranah Shenhuang gagal mendeteksi keberadaan Xiao Fan dalam sekejap. 10 tahun kemudian, Zhan Tiange dan yang lainnya telah mencari ribuan kali di wilayah menengah dan wilayah bawah, dan mengunjungi reruntuhan alam rahasia, baik besar maupun kecil, selama waktu itu. Namun mereka tetap tidak menemukan jejak Xiao Fan. Ia seolah menghilang begitu saja. Sekarang, ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah Xiao Fan telah mati, itulah sebabnya mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Yang lainnya adalah bahwa Xiao Fan telah meninggalkan alam dewa abadi dan kini tidak dapat ditemukan dimanapun. Jika Xiao Fan adalah pengendali diagram bintang, dia bisa datang secara diam-diam ke alam dewa abadi, maka dia juga pasti punya cara untuk pergi. Mengenai kedua dugaan ini, Zhan Tiange dan yang lainnya terlibat dalam perdebatan sengit. Beberapa orang yakin mereka harus menghentikan operasi dan melaporkan bahwa Xiao Fan telah mati. Yang lain yakin bahwa pencarian yang lebih ketat masih diperlukan untuk menghindari masalah di masa mendatang. Dan pada saat ini Xiao Fan masih menyendiri, masih tidak tahu apa-apa tentang jiwa spiritual Hongmeng. Xiao Fan bingung, jika dia benar-benar memiliki jiwa spiritual Hongmeng dalam dirinya, mengapa dia tidak tahu? Tidak peduli seberapa keras Xiao Fan mencoba berkomunikasi, dia tidak bisa merasakan jiwa spiritual Hongmeng di dalam tubuhnya. Seolah-olah itu tidak ada. Aneh, kenapa ini terjadi? Apa sebenarnya jiwa spiritual Hongmeng itu? Xiao Fan memasang ekspresi tak bisa berkata-kata. Nak, kamu belum tahu jiwa spiritual Hongmeng. Kamu benar-benar sampah. Saat itu, suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan, akhirnya kamu memutuskan untuk bicara. Cepat bantu aku mencari tahu di mana jiwa spiritual Hongmeng ini, kata Xiao Fan cemas. Diagram bintang, mana mungkin aku tahu. Aku bukan tubuh Hongmeng. Kalau aku tubuh Hongmeng, aku pasti bisa menemukannya. Kamu terlalu tidak berguna, tubuh menantang surga seperti itu hanya akan sia-sia. Mendengar kata-kata diagram bintang, Xiao Fan menjadi marah. Kamu bajingan. Akan tetapi, diagram bintang tidak peduli,
Karena ia benar-benar tidak tahu di mana jiwa spiritual Hongmeng berada. Xiao Fan dan diagram bintang memiliki pemikiran yang sama, jadi diagram bintang juga memeriksa tubuh Xiao Fan, tetapi ia juga tidak menemukan apapun. Tidak ada yang namanya jiwa spiritual Hongmeng di tubuh Xiao Fan sama sekali. Oleh karena itu, diagram bintang bahkan bertanya-tanya apakah ada masalah dengan ukiran batu yang diterjemahkannya, dan bahwa jiwa spiritual Hongmeng sama sekali tidak ada di dunia. Tentu saja, diagram bintang tidak akan pernah memberitahu Xiao Fan tentang dugaannya sendiri. Dalam sekejap, 3 hari kemudian, satu mimpi Tianhai telah sedikit pulih, dan Xiao Fan dapat memasukinya untuk berpikir dengan percepatan waktu 1000 kali lipat. Dalam sekejap, 100 tahun berlalu di dunia luar, dan Xiao Fan lupa berapa banyak musim semi, musim gugur, dan musim dingin yang telah dialaminya. Tetapi sampai sekarang, Xiao Fan masih belum menemukan apa yang disebut jiwa spiritual Hongmeng. Kamu pembohong, kamu pasti menipuku. Xiao Fan mengumpat, hampir menangis, merasa bahwa ia telah menyia-nyiakan 100 tahun. Ini aku juga tidak tahu, aku tidak akan berbohong padamu, Xiao Fan yang baik. Diagram bintang berbicara dengan lemah. Sebenarnya, diagram bintang juga merasa telah menipu Xiao Fan. Ngomong-ngomong, kamu punya satu mimpi Tianhai, jadi apa yang kamu takutkan? Lagi pula kamu sudah bekerja keras, bukankah menyenangkan bisa beristirahat selama 100 tahun? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri Xiao Fan, apa kamu mengerti keseimbangan antara bekerja dan istirahat? Kamu terlalu rajin sebelumnya. Baiklah, Xiao Fan, jangan berterima kasih lagi padaku, aku mau tidur. Mendengar perkataan diagram bintang, dahi Xiao Fan dipenuhi garis-garis hitam. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Xiao Fan menggertakkan giginya, sangat marah pada diagram bintang. Aku bukan orang bocah bodoh. Suara samar diagram bintang terdengar di telinga Xiao Fan. Xiao Fan, enyahlah. Enyahlah dasar pembohong. Xiao Fan menggertakkan giginya karena marah, tak berdaya, Xiao Fan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ayo keluar dan lihat. Tentu saja, waktu yang dihabiskan di satu mimpi Tianhai tidak terbuang sia-sia. Kultivasi Xiao Fan mencapai puncak ranah Senhou. Jika tidak ada kultivator dari wilayah atas, aku memperkirakan aku bisa menjadi tak terkalahkan di wilayah menengah, gumam Xiao Fan, meninggalkan gua tempat dia menyendiri selama 100 tahun. Setelah pergi, Xiao Fan berencana untuk menyelidiki situasi di luar. Menurut pemahaman Xiao Fan, orang-orang dari wilayah atas masih di sini, dan sekarang bukan hanya satu kultivator ranah Senhuang yang ditempatkan, tetapi 3 kultivator ranah Senhuang. Mereka benar-benar sangat menghargaiku. Mengetahui bahwa ada 3 kultivator ranah Senhuang di wilayah menengah, Xiao Fan menggelengkan kepalanya, tak bisa berkata-kata. Terlebih lagi, menurut apa yang dipahami Xiao Fan, tampaknya ratusan jenius juga telah tiba dari wilayah atas. Mereka semua adalah elit dari wilayah atas, dan tujuan mereka datang ke wilayah menengah adalah untuk mencari keberadaan Xiao Fan, yang berfungsi sebagai penilaian uji coba. Setelah mengetahui hal ini, Xiao Fan terdiam. Ia sangat penasaran mengapa informasi seperti itu diketahui secara luas di dunia luar. Xiao Fan telah menanyakan berkali-kali dan menemukan bahwa masalah turunnya para kultivator wilayah atas memang sudah diketahui secara luas. Dengan pertanyaan dalam benaknya, Xiao Fan mengubah penampilannya dan mendapatkan kembali token asosiasi 9 eliksir. Saat ini, seni rahasia penyamaran Xiao Fan mungkin tidak berguna melawan kekuatan dari wilayah atas, tetapi mereka yang kultivasinya lebih rendah dari Xiao Fan tidak dapat mendeteksi kelainan apapun. Asosiasi 9 eliksir token dapat ditukar dengan informasi, tetapi tentu saja, sejumlah batu bintang dewa diperlukan. Xiao Fan sama sekali tidak pelit dengan batu bintang dewa, dan langsung bertanya tentang apa yang membuatnya penasaran. Dia tiba di benteng asosiasi 9 eliksir terdekat terlebih dahulu, membayar 100 juta batu bintang dewa, dan memperoleh informasinya.
Yang mengejutkannya, Xiao Fan memang mendapatkan banyak rahasia dari informasi ini. Konon para tokoh penting wilayah atas sengaja menyebarkan informasi tersebut, hanya untuk membuat Xiao Fan merasa bahwa ia berada dalam bahaya besar, sehingga mengungkap kelemahannya. Jika Xiao Fan masih berada di dalam alam dewa abadi, pihak lain pasti akan takut, sehingga memperlihatkan kelemahannya. Faktanya, wilayah atas yang mengirim para jenius untuk pelatihan sama sekali tidak berharap mereka akan menekan Xiao Fan, karena mereka akan mati jika mereka bertemu Xiao Fan. Itu hanya wilayah atas yang menunjukkan sikapnya, mencoba menakut-nakuti Xiao Fan. Setelah mengetahui informasi ini, Xiao Fan langsung sangat terkejut, sangat penasaran bagaimana pihak lain tahu tentang masalah ini. Informasi yang Xiao Fan peroleh melalui Asosiasi 9 Eliksir bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh orang biasa. Xiao Fan sangat penasaran dengan identitas orang ini. Kultivator Asosiasi 9 Eliksir yang menerima 100 juta batu bintang dewa dari Xiao Fan bahkan lebih penasaran tentang identitas Xiao Fan. 100 juta batu bintang dewa hanya untuk ditukar dengan informasi. Apa dia gila? Siapa pihak lain? Bisakah kamu mencari tahu? Tanya Xiao Fan penasaran. Ini tuan, kami tidak bisa mengetahuinya. Ini informasi pribadi. Kalaupun kami tahu, kami tidak bisa memberi tahumu. Mohon maaf, Tuan Kultivator Asosiasi 9 Eliksir itu sangat sopan kepada Xiao Fan. Xiao Fan menghela napas, hendak meninggalkan pos terdepan Asosiasi 9 Eliksir. Saat ini, token Asosiasi 9 Eliksir milik Xiao Fan menerima pesan. Aku punya informasi lebih lanjut tentang wilayah atas, mau tahu? Melihat pesan ini, Xiao Fan tertegun dan langsung menjawab, ya, token Asosiasi 9 Eliksir. Dapat berkomunikasi satu sama lain, asalkan pihak lain juga mempunyai token Asosiasi 9 Eliksir. Berapa banyak batu bintang dewa yang kamu inginkan kali ini? Xiao Fan ragu sejenak, lalu mengirim pesan lain. Hehehe, masih 100 juta. Kamu sanggup? Tak lama kemudian, pihak lain mengirim pesan. Ya ayo, Xiao Fan menjawab dengan cepat. Tunggu, aku perlu mengatur informasi ini sebelum aku bisa mengirimkannya kepadamu. Tak lama kemudian, pihak lain mengirim pesan lain ke Xiao Fan, memintanya untuk menunggu dengan sabar. Xiao Fan menghela napas, belum banyak berpikir. Dia hanya sangat ingin tahu tentang identitas pihak lain dan mengapa mereka memiliki informasi tentang wilayah atas. Di pos terdepan Asosiasi 9 Eliksir, orang yang bertanggung jawab menerima Xiao Fan dengan hangat, melayani, dan memberinya penginapan. Tuan, jangan sungkan-sungkan jika kamu membutuhkan sesuatu, kata orang yang bertugas sambil tersenyum. Baiklah, aku tahu kamu pasti sedang sibuk. Xiao Fan mengangguk. Dia tidak berniat mengganggu orang yang bertanggung jawab atas pos terdepan itu. Ya tuan, kalau butuh apa-apa, kabari saja. Aku akan segera pergi. Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mereka berdua kultivator ranah Senhou, tapi pihak lain begitu rendah hati. Dalam sekejap, setengah hari kemudian, pada saat ini, penjual informasi mengirim pesan. Kita bisa mulai sekarang. Baiklah. Xiao Fan segera menjawab, meminta pihak lain untuk mencantumkan isi transaksi pada token Asosiasi 9 Eliksir, sementara Xiao Fan akan membayar batu bintang dewa. Namun, pada saat ini, pihak lain mengirim pesan, meminta transaksi tatap muka. Melihat pesan ini, Xiao Fan tercengang. Awalnya, saat menggunakan token Asosiasi 9 Eliksir, tidak seorang pun tahu siapa orang lainnya. Pihak lain menjual informasi, dan Xiao Fan memberikan batu bintang dewa. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Umumnya, anggota Asosiasi 9 Eliksir tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Khususnya bagi seseorang seperti pihak lain, yang baru saja memperoleh sejumlah besar batu bintang dewa dari suatu transaksi. Bukankah mereka khawatir identitas mereka akan terbongkar dan menimbulkan bahaya? Demikian pula,
Bagi seseorang yang dapat menarik sejumlah besar batu bintang dewa untuk suatu transaksi, transaksi tatap muka juga akan berbahaya. Oleh karena itu, Xiao Fan sangat terkejut dengan apa yang dipikirkan pihak lain. Xiao Fan memikirkannya dan langsung memutuskan untuk menolak. Fakta bahwa pihak lain dapat dengan mudah memperoleh berita dari wilayah atas membuktikan bahwa identitasnya tentu saja tidak biasa. Terlebih lagi, Xiao Fan tiba-tiba merasa bahwa dia telah ceroboh. Dia mungkin mengungkap identitasnya karena ini. Lagi pula, siapa yang dengan mudah menghabiskan 100 juta batu bintang dewa untuk membeli informasi tentang wilayah atas? Lebih jauh lagi, keaslian informasi ini masih dipertanyakan. Ekspresi Xiao Fan mengeras, dan dia memutuskan untuk meninggalkan benteng asosiasi 9 eliksir. Pada saat ini, pintu penginapan Xiao Fan tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita masuk. Di sampingnya, orang yang bertanggung jawab atas benteng asosiasi 9 eliksir mengikutinya sambil tersenyum patuh. Saat melihat wanita ini, Xiao Fan terkejut. Dia hanya berada di tingkat pertama ranah Shenhou, tidak menimbulkan ancaman baginya, dan penampilannya terasa agak familiar bagi Xiao Fan, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. "Apakah kamu orang yang membeli informasi itu?" Wanita itu bertanya dengan acuh tak acuh, tatapannya menyapu Xiao Fan. Wanita ini memiliki penampilan yang halus dan cantik, mengenakan gaun putih, dengan fitur-fitur yang indah dan menawan. "Siapa kamu?" Xiao Fan bertanya dengan heran, jiwa spiritualnya menyebar, memastikan tidak ada kultivator ranah Shenwang di dekat sini. Ini membuktikan bahwa dia masih aman saat ini, dan identitasnya belum terungkap. "Ya, aku Feng Yuliu," kata wanita itu sambil tersenyum tipis. Lalu menatap orang yang bertanggung jawab atas benteng di sampingnya. "Kamu, pergi dulu." Mendengar ini, orang yang bertanggung jawab atas benteng itu mengangguk berulang kali, lalu meninggalkan ruangan, meninggalkan Xiao Fan dan Feng Yuliu berdua. Feng Yuliu, Xiao Fan bergumam, sambil mengamati dengan saksama wajah cantik Feng Yuliu. Dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun untuk menyembunyikan dirinya, yang jelas-jelas dilihat Xiao Fan. Selain itu, Xiao Fan juga memperhatikan petunjuk penampilannya tampak sangat mirip dengan Feng Wuxiu. "Hehehe, informasi sebelumnya dijual kepadamu olehku," kata Feng Yuliu acuh tak acuh, duduk tepat di hadapan Xiao Fan, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan langsung meminumnya. "Tehnya sungguh tidak enak, Xiao Fan. Kenapa kamu di sini?" Xiao Fan bertanya dengan heran. "Hehehe, aku penasaran padamu, jadi aku datang untuk menemuimu," kata Feng Yuliu acuh tak acuh, sambil tersenyum nakal. "Apa? Kamu tidak penasaran dengan identitasku?" "Hehehe, anaknya Feng Wuxiu, kan?" kata Xiao Fan acuh tak acuh. Mendengar ini, ekspresi Feng Yuliu menegang. Awalnya dia ingin menggoda Xiao Fan, tetapi dia telah langsung mengetahui identitasnya. "Bagaimana kamu tahu?" Feng Yuliu bertanya dengan heran. "Yah, kamu sangat mirip ayahmu," kata Xiao Fan dengan acuh tak acuh. "Feng Yuliu, kamu menghinaku." Mendengar ini, garis-garis hitam muncul di dahi Feng Yuliu, dan dia langsung menjadi marah. "Xiao Fan, bagaimana aku bisa menghinamu?" Xiao Fan tampak bingung. "Bukankah kamu memang terlihat seperti ayahmu? Kamu benar-benar mengatakan aku terlihat seperti monster jelek itu? Apa kamu tidak menganggap itu sebuah penghinaan?" Feng Yuliu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. "Xiao Fan, itu monster jelek yang kamu maksud adalah Feng Wuxiu." Xiao Fan tampak bingung. "Ya, dia sangat jelek, bagaimana mungkin aku terlihat seperti dia?" Feng Yuliu mengangguk dengan serius. "Xiao Fan, Feng Yuliu tidak menyukai penampilan Feng Wuxiu. Dan kenyataannya, Feng Wuxiu memang tidak tampan." Xiao Fan tampak terkejut, tatapannya menyapu wajah Feng Inliu. Itu apa? Jangan begitu, katakan saja apa yang ingin kamu katakan," kata Feng Yuliu dengan marah, menganggap Xiao Fan sangat tidak menyenangkan. "Hanya saja jika kamu bilang ayahmu monster jelek, bukankah kamu juga monster jelek kecil?" bisik Xiao Fan.
Feng Yuliu, kamu menyebalkan. Mendengar ini, wajah Feng Yuliu berubah menjadi merah karena marah. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Feng Wuxiu itu ayahmu, dan kamu bilang ayahmu monster jelek, jadi apalagi kalau bukan monster kecil jelek. Kecuali kamu bukan anak kandungnya, tapi kamu dan Feng Wuxiu sangat mirip. Xiao Fan menggeleng, tampak tak bisa berkata-kata. Mendengar penjelasan Xiao Fan, Feng Yuliu menghentakkan kakinya karena jengkel. Kamu diam, Xiao Fan. Feng Yuliu menggertakkan giginya. Mendengar ini, raut wajah Xiao Fan menegang dan niat membunuh terpancar di matanya. Kamu salah orang, kata Xiao Fan dengan suara berat. Dia tidak menyangka Feng Yuliu akan secara langsung mengungkapkan identitasnya. Kalau saja dia bukan putri Feng Wuxiu, Xiao Fan pasti sudah bergerak untuk menekannya. Kalau identitasnya terbongkar, itu akan jadi masalah. Hehehe, kamu masih tidak mau mengakuinya. Awalnya aku ragu, tapi sekarang aku yakin. Mendengarku mengungkap identitasmu, kamu menunjukkan niat membunuh yang begitu kuat. Kamu masih bilang kamu bukan Xiao Fan. Feng Yuliu tersenyum tipis. Kenapa kamu langsung mengatakan aku Xiao Fan? Xiao Fan berbicara dengan acuh tak acuh, niat membunuhnya surut. Hehehe, mudah. Informasi itu sudah aku bagikan selama lebih dari 50 tahun. Dan banyak orang yang bertanya dan menawar, tapi tidak ada yang membelinya. Lagi pula, mereka tidak punya banyak batu bintang dewa, kata Feng Yuliu lirih. Hanya itu, Xiao Fan tampak terdiam. Kamu menggunakan ini untuk menyimpulkan aku Xiao Fan. Terlalu sederhana, kan? Tidak sederhana, kata Feng Yuliu dengan lemah. Hanya karena aku punya banyak batu bintang dewa, aku Xiao Fan. Apa menurutmu itu masuk akal? Kata Xiao Fan dengan ekspresi tak bisa berkata-kata. Jika mengikuti logikamu, ayahmu juga bisa jadi Xiao Fan. Feng Yuliu, kamu menghinaku. Ayahku Xiao Fan. Feng Yuliu menggertakkan giginya, berkata dengan marah. Xiao Fan, aku tidak bermaksud begitu, kamu salah paham, sungguh percayalah. Xiao Fan menggelengkan kepalanya berulang kali. Mendengar hal ini, Feng Yuliu mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, selain Xiao Fan sendiri, siapa yang rela menghabiskan begitu banyak batu bintang dewa untuk bertanya tentang informasi yang tidak diketahui keasliannya? Hanya itu, kata Xiao Fan, tak bisa berkata-kata. Hehe, jadi, aku datang sendiri. Kalau aku tidak merasakan niat membunuh di tubuhmu, aku tidak akan yakin. Tapi sekarang Feng Yuliu tersenyum main-main, menatap tajam ke mata Xiao Fan. Aku bisa memastikan, kamu Xiao Fan, tidak salah lagi. Mendengar ini, Xiao Fan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu benar-benar terlalu santai. Xiao Fan tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya ia terkejut. Ia tak pernah menyangka putri Feng Wuxiu begitu cerdik, menggunakan dua alat untuk memancingnya keluar. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Feng Yuliu, ini adalah pertama kalinya Xiao Fan bertemu dengan wanita yang begitu cerdas. Sebelumnya, Xiao Fan mengira Ye Miaoyin sudah sangat pintar, tetapi dia jauh kalah dari Feng Yuliu di depannya. Hehehe, tidak juga, Xiao Fan, cerita aja, aku penasaran padamu. Apa rencanamu selanjutnya? Kata Feng Yuliu riang, tersenyum bak bunga yang sedang mekar. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu untuk membungkammu? Kata Xiao Fan tanpa ekspresi. Hehehe, kenapa kamu mau membunuhku? Kamu dan aku tidak punya permusuhan. Feng Yuliu berkata dengan acuh tak acuh. Hehehe, awalnya, tidak ada permusuhan, tapi sekarang setelah kamu tahu identitasku, aku punya alasan untuk membunuhmu. Xiao Fan berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku tidak butuh alasan untuk membunuh orang. Aku sudah lupa berapa banyak orang yang telah kubunuh. Mendengar kata-kata Xiao Fan, Feng Yuliu terkejut. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa Xiao Fan tidak bercanda. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya Feng Yuliu merasakan niat membunuh dari Xiao Fan. Biar ku beritahu, aku putri Feng Wuxiu. Kalau kamu membunuhku, hehehe, di wilayah menengah, kamu takkan bisa kabur, kata Feng Yuliu acuh tak acuh,
tampak tenang di permukaan, tetapi badai melanda jantung. Hehehe, tidak bisa kabur. Kalau kamu benar-benar bisa menemukanku begitu saja, kamu tidak akan pakai cara ini untuk memancingku keluar, kata Xiao Fan dengan tenang. Lagi pula, apa yang membuatmu berpikir aku takut pada Feng Wuxiu? Mendengar kata-kata Xiao Fan, Feng Yuliu berkata, ayahku adalah seorang kultivator ranah Shenwang. Hahaha, ranah Shenwang. Aku juga pernah melawannya. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, menatap tajam ke mata Feng Yuliu. Kamu jangan nekat melakukan hal ini. Merasakan dinginnya Xiao Fan, Feng Yuliu mengutuk dirinya sendiri karena ceroboh. Awalnya, Feng Yuliu, yang mengandalkan statusnya sebagai putri Feng Wuxiu, menyatakan bebas di wilayah menengah karena tidak ada yang berani memprovokasinya. Oleh karena itu, Feng Yuliu tidak pernah khawatir akan bahaya. Bahkan jika dia menyentuh seorang kultivator ranah Shenwang, hanya ada sedikit kultivator ranah Shenwang di wilayah menengah, dan si Hantian dan si Wen tidak akan peduli dengan Feng Yuliu. Namun, sekarang menghadap Xiao Fan, Feng Yuliu merasakan niat membunuh yang kuat. Hehehe, nekat. Kalau aku nekat, kamu bisa apa? Xiao Fan mencibir, bicaranya kalem. Kukatakan padamu, ini adalah benteng asosiasi 9 eliksir, jika kamu membunuhku, kamu akan sulit pergi, dan ada kultivator ranah Shenwang dari wilayah atas yang ditempatkan di dekat sini. Jika kamu membunuhku, itu sama saja dengan mengungkap keberadaanmu. Lagi pula, aku tidak pernah bermaksud mengungkap identitasmu, aku hanya datang mencarimu untuk bersenang-senang. Kata Feng Yuliu mendesak, langsung menyatakan pro dan kontra. Mendengar ini, Xiao Fan tersenyum, niat membunuhnya mereda sekali lagi. Xiao Fan sengaja mengungkapkan niat membunuhnya untuk memperingatkan Feng Yuliu, agar dia tidak menyatakan hal yang penting. Merasa niat membunuh milik Xiao Fan menghilang, Feng Yuliu menghela napas lega, tetapi ekspresi tetap tenang. Hehehe, kamu pintar sekali. Aku memang Xiao Fan, kata Xiao Fan dengan tenang, mengakuinya secara terbuka. Benar juga, tebakanku benar, Feng Yuliu mengangguk bangga. Xiao Fan tersenyum kecut, karena Feng Yuliu adalah putri Feng Wuxiu, dan dia memiliki ayah ranah Shenwang, wajar saja jika dia tahu tentang rencana wilayah atas. Informasi yang kamu ceritakan sebelumnya, apakah benar? Xiao Fan berpikir dan bertanya. Tentu saja benar, informasi palsu tidak bertahan lama, asosiasi 9 eliksir tidak akan pernah menipu siapapun. Kata Feng Yuliu dengan sungguh-sungguh. Sebelum Xiao Fan sempat bertanya lebih lanjut, Feng Yuliu berbicara terlebih dahulu, aku bilang padamu, semua informasi itu adalah sesuatu yang diam-diam ku dengar. Xiao Fan, baiklah, aku percaya padamu, Xiao Fan mengangguk, sambil menghela napas. Kamu pasti sedang mengasingkan diri akhir-akhir ini, kan? Feng Yuliu bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu tahu? Xiao Fan terkejut, hehehe, kalau kamu tidak baru saja keluar dari pengasingan, bagaimana mungkin kamu menghubungiku untuk membeli informasi? Kata Feng Yuliu sambil tertawa. Xiao Fan, wanita pintar itu menakutkan, bukankah ayahmu pernah memberitahumu? Kata Xiao Fan dengan ekspresi tak berdaya. Feng Yuliu di depannya terlalu cerdas, berikan dia beberapa petunjuk, dan dia bisa menyimpulkan keseluruhan jalannya kejadian. Seseorang harus tahu bahwa ketika alam seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat melakukan deduksi melalui berbagai cara. Xiao Fan, bagaimanapun, selalu dapat menghindari deduksi siapapun karena ia memiliki diagram bintang. Sekarang, dia dapat menghindari pelacakan lebih jauh lagi dengan mengandalkan tubuh Hongmengnya, namun, Feng Yuliu di depannya bisa melakukan deduksi hanya dengan mengandalkan kecerdasannya sendiri, dan hasilnya hampir tepat. Baiklah, sudah selesai. Aku pergi. Xiao Fan menghela napas. Mendengar Xiao Fan akan pergi, Feng Yuliu terkejut dan langsung berkata, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa kamu terburu-buru? Kemana aku pergi? Apa hubungannya denganmu? Xiao Fan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Ini sangat berbahaya bagimu untuk pergi sekarang. Jangan pergi, ikuti aku.
Aku akan memberimu informasi, kalau tidak, kamu akan mudah terbongkar nanti. Kata Feng Yuliu dengan sangat serius. Apa maksudmu? Xiao Fan terkejut, ingin mendengar apa yang akan Feng Yuliu katakan selanjutnya. Orang-orang dari wilayah atas itu tidak dapat menemukanmu sebelumnya, dan sekarang mereka marah, itulah sebabnya mereka membawa para junior dari Wikipedia atas itu untuk pelatihan. Dan pelatihan ini tidak sederhana, orang-orang itu memiliki berbagai artefak spiritual dari wilayah atas, dan bahkan harta karun kekacauan. Selama kamu masih di alam dewa abadi, kamu pasti tidak akan bisa bersembunyi nanti. Kata Feng Yuliu dengan sungguh-sungguh. Harta karun kekacauan. Mendengar ini, Xiao Fan terkejut. Dia tidak pernah menyangka orang-orang dari wilayah atas bahkan akan menggunakan harta karun kekacauan hanya untuk menemukannya. Benar sekali, mereka sangat gigih kamu. Jika kamu bertindak gegabah, kamu pasti akan mengungkap identitasmu. Feng Yuliu mengangguk dengan sangat serius. Lalu apa maksudmu? Tanya Xiao Fan bingung. Ikuti aku. Aku akan terus memberikan informasi dan mengirimmu ke tempat persembunyian yang aman. Jangan khawatir, dengan informasiku, kamu pasti akan baik-baik saja. Feng Yuliu mencengkeram dadanya dan berkata dengan serius, setelah mereka selesai, dan mereka masih belum menemukan jejakmu, mereka akan menganggapmu tidak lagi berada di alam dewa abadi atau kamu sudah mati. Maka kamu akan aman. Mendengar kata-kata Feng Yuliu, Xiao Fan tertegun, pikirannya berpacu. Dia harus mengakui. Saran Feng Yuliu sangat bagus, namun, Xiao Fan tidak mempercayai Feng Yuliu dan selalu khawatir dia akan menipunya. Saranmu bagus, tapi aku masih lebih suka bertindak sendiri. Terima kasih atas kebaikanmu, aku pamit dulu. Setelah berpikir, Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Dengan itu, Xiao Fan berbalik untuk pergi. Tunggu. Pada saat ini, Feng Yuliu dan diagram bintang dalam tubuh Xiao Fan keduanya berbicara secara bersamaan. Xiao Fan membeku, menegang di tempat. Melihat Xiao Fan berhenti, Feng Yuliu segera berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Selama kamu bekerja sama denganku, kamu pasti aman. Nak, aku sangat tertarik dengan harta karun kekacauan itu. Kenapa kamu tidak bekerja sama dengan wanita ini dan kemudian mencari cara untuk merebut harta karun kekacauan itu untuk kumurnikan? Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan, kamu benar-benar serakah. Xiao Fan mengejek diagram bintang, lalu menatap Feng Yuliu. Kenapa kamu ingin membantuku? Beri aku alasannya. Mendengar kata-kata Xiao Fan, mata cerah Feng Yuliu berbinar. Sederhana saja, karena ada beberapa orang yang sangat tidak kusuka, dan aku ingin kamu membantuku membunuh mereka, kata Feng Yuliu sambil tersenyum. Membunuh mereka? Siapa? Xiao Fan tertegun, tampak terkejut. Kamu nona muda dari Asosiasi 9 Eliksir, apakah ada orang di wilayah menengah yang tidak bisa kamu bunuh? Ya, Feng Yuliu mengangguk. Matanya berkilat tajam. Mereka beberapa jenius dari wilayah atas. Aku merasa mereka menjijikkan dan kuharap kamu bisa membantuku menghabisi mereka. Kalau begitu, bukannya aku akan ketahuan? Bukankah kamu baru saja bilang kalau pelatihan mereka selesai, mereka akan mengira aku sudah mati? Tanya Xiao Fan bingung. Kamu bodoh. Kalau kamu membunuh mereka, apa kamu berencana untuk mengumumkan kalau kamulah pembunuhnya? Feng Yuliu menggelengkan kepala. Hubungan mereka juga sedang tidak baik, dan pelatihan ini sebagian untuk menemukanmu, dan sebagian lagi untuk persaingan mereka sendiri. Kamu hanya perlu menyembunyikan metodemu, diam-diam membunuh beberapa orang, dan tak seorang pun akan mencurigaimu setelahnya. Apa yang kamu katakan sepertinya benar. Mendengar kata-kata Feng Yuliu, Xiao Fan mengangguk. Tentu saja, Xiao Fan masih curiga, khawatir Feng Yuliu mungkin memasang jebakan untuknya. Nak, ayo kita bekerja sama dengannya. Kamu sekarang tubuh Hongmeng, dan kekuatanmu tak menandingi sebelumnya. Hati-hati saat bekerja sama dengannya, dan kamu akan baik-baik saja.
Aku sangat membutuhkan kekuatan asal harta karun kekacauan untuk mengisi ulang kekuatanku. Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Mendengar suara diagram bintang, Xiao Fan ragu-ragu untuk waktu yang lama menimbang untung ruginya. Dengan kekuatan saat ini, kultivator ranah Shenwang tidak dapat melakukan apapun padanya. Satu-satunya yang menjadi ancaman baginya adalah kultivator ranah Shenhuang. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Xiao Fan mengangguk. Aku setuju, tapi kalau berani menipuku, meskipun kamu putri Feng Wuxiu, aku pasti akan membunuhmu. Mendengar perkataan Xiao Fan, Feng Yuliu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, reputasi asosiasi 9 eliksir terjamin, aku pasti tidak akan menipumu. Mendengar kata-kata Feng Yuliu, Xiao Fan mengangguk dan tidak banyak bicara. Kapan pelatihan mereka dimulai? Tanya Xiao Fan. Mungkin 3 tahun lagi. Selama waktu ini, para jenius wilayah atas akan terus berdatangan. Saat itu, seluruh wilayah menengah dan wilayah bawah akan menjadi tempat latihan mereka, kata Feng Yuliu serius, ekspresi muram. Melihat ekspresi Feng Yuliu, Xiao Fan terkejut. Orang-orang dari wilayah atas dapat menggunakan wilayah bawah dan wilayah menengah sebagai tempat pelatihan. Semua ini adalah alam dewa abadi. Seberapa besar keberanian yang sebenarnya dimiliki oleh orang-orang dari wilayah atas? Xiao Fan telah menanyakan diagram bintang sebelumnya, tetapi diagram bintang juga tidak jelas tentang wilayah atas saat ini karena tak seorang pun dari. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.